Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah baru-baru ini Ketua PPATK mengeluarkan SK yang menutup rekening dorman dan akhirnya dicabut menimbulkan kehebohan. Tapi baru-baru ini timbul lagi kehebohan ketika tanggal 21 Agustus tahun ini Ketua KPU mengeluarkan keputusan bahwa ada 16 dokumen Capres dan Cawapres tidak boleh diakses oleh publik. Antara lain KTP, ijazah, bahkan LHKPN, daftar harta kekayaan pun yang selama ini dibuka oleh KPK juga nggak boleh diakses oleh publik. Ada apa? Siapa yang mau dilindungi? Kan Pilpres masih lama. Kenapa tiba-tiba terbit SK ini? Dan setelah rame di Sesmod, akhirnya dicabut pada tanggal 16 September 2025. Inilah Hot Room, kontroversi dokumen persyaratan Capres dan Cawapres. Polemik kembali mencuat menjelang kontestasi politik. Kali ini, aturan soal dokumen rahasia Capres-Cawapres menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menilai kewajiban membuka dokumen tertentu justru berpotensi menimbulkan kontroversi. Dari mulai laporan harta kekayaan, rekam jejak hukum, hingga potensi adanya dokumen intelijen yang menyangkut keamanan negara. Di satu sisi, transparansi dianggap penting agar rakyat tahu rekam jejak pemimpinnya. Namun, di sisi lain, keterbukaan tanpa batas justru bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Perdebatan pun mengerucut pada dua hal. Sejauh mana dokumen pribadi calon boleh dibuka ke publik? Dan bagaimana negara menjamin dokumen rahasia tidak dipolitisasi? Polemik aturan dokumen rahasia Capres-Cawapres menjadi ujian penting bagi demokrasi. Akankah aturan ini memperkuat kepercayaan publik atau justru membuka ruang manipulasi politik? Rakyat menanti jawabannya. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pintar. Kalau presiden sudah mengatakan begitu, apa pendapat Anda? Karena Hotman juga penikmat kopi luwak hitam premium. Itulah yang membuat gua pintar dan sukses sekarang ini. Jadi saya sama dengan Prabowo. Kopi luwak hitam premium aman di lambung. Pak Arief Budiman. Ya. Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya, ya, itu sebetulnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Ya. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Ya. Pengacara. Nah, lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen, dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim DPID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya artinya tidak bisa diakses oleh publik. Ya, antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana, hampir semua data surat pribadi, kesehatan, surat calon pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu ya. Oke. Terus? Ya. Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019. Data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Ya. Nah, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu
memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Oke. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan, itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Ya. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh, ijazah gimana? Ijazah itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa, itu tidak ditampilkan. Tapi dengan SK yang baru total nggak boleh? Tidak boleh, tidak bisa sama diakses. Sekali nggak boleh tidak lihat. bisa, tidak bisa dasar diakses. Hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang Pilpres masih lama? Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum, landasan hukumnya ada nggak? Misalnya laporan harta kekayaan, itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh? Nah, ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Ya, maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang? Siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK misalnya, dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Perlindungan Data Pribadi, ini malah tidak bisa dibuka. Ya. Karena ya sudah dilakukan juga uji konsekuensi gitu loh. Ya. Jadi dari Bapak sebagai mantan Ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui. Ya, dengan melakukan uji konsekuensi. Ya. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Ya. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Gitu. Ya. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Oke, Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi Pak membawahi KPU, apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Ya. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU. Ya. Untuk ditetapkan rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Nah, yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU. Ya. Tetapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR. Tidak masuk dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU? Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan. Ya. Karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tetapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Ya. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan masih matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi
dasar aturan yang digunakan, yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka, semakin accountable. Nah, pemilu kita itu kan harusnya adalah satu pemilu yang bukan hanya demokratis dalam saat pelaksanaannya, tetapi juga demokratis dalam konteks penyusunan proses, termasuk penyusunan regulasi yang ada di dalamnya. Jadi di sini logika hukumnya nggak nyambung. Logika hukumnya sangat kacau. Kalau begitu motivasinya apa? Mau melindungi seseorang atau apa? Analisa. Saya sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI yang bermitra dengan KPU Republik Indonesia, karena kami belum bisa memanggil resmi karena jadwal masing-masing sudah terjadwal, saya langsung telepon beberapa pimpinan KPU RI. Terus jawabannya? Mereka menyatakan bahwa keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 ini muncul karena beberapa waktu terakhir banyak sekali surat yang muncul ke KPU RI meminta adanya salinan ijazah atau ijazah terkait dengan capres-cawapres. Saya bilang kalau itu Anda cukup jawab. Tidak. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anda tidak perlu terlalu jauh untuk membuat keputusan. Satu. Tinggal lihat aja di Kalaupun ada fenomena yang menurut Anda harus direspons, jauh lebih baik kalau Anda sampaikan dulu ke Komisi 2 DPR RI. Nah, karena di Komisi 2 rapat dengan KPU itu selalu kita bikin terbuka. Dan ini bisa didengar oleh publik. Jadi jawaban KPU pun tidak masuk di akal juga. Nah, mereka kemudian berdalih dengan prosedur seperti yang tadi Mas Arief sampaikan. Kami sudah mengikuti dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa itu caranya? Caranya adalah setiap informasi yang dikecualikan atau yang tidak boleh dilihat oleh publik serta-merta itu harus dilakukan uji konsekuensi. Saya bilang, siapa peserta uji konsekuensinya? Kalau memang peserta uji konsekuensinya itu adalah multi stakeholders yang selama ini punya kepedulian terhadap pemilu, termasuk para pakar-pakar hukum yang peduli terhadap pemilu, dan akan jauh lebih baik juga ada perwakilan dari partai-partai politik, mungkin nggak seperti ini jadinya. Nah, karena itu waktu itu saya sarankan Anda segera bikin klarifikasi kepada publik dengan jelas. Dan kalau memang ada persoalan, jangan ragu untuk melakukan koreksi atau revisi terhadap keputusan KPU itu. Pak Rangkuti, kalaupun dilakukan uji konsekuensi, kenapa sekarang? Kan belum mendesak. Tadi kan disebutkan, karena banyaknya permintaan dari luar terhadap ijazah tertentu yang berhubungan dengan capres dan cawapres. Dan KPU seperti merasa bingung untuk memberi jawaban. Apakah meloloskannya atau tidak. Tapi saya lihat ada unsur ketakutan di dalam itu. Ketakutannya apa? Kan yang paling mungkin itu sebetulnya ya akses saja. Apa masalahnya kan? Akses, akses saja gitu. Nah, tapi mungkin ada unsur rasa takut, akhirnya kemudian ditutup. Akhirnya akses pun ditutup. Akhirnya akses pun ditutup. Jangankan kopi, aksesnya pun ditutup. Terus aksesnya. Menurut Anda? Ada unsur ketakutan di situ. Ketakutan apa? Ya ketakutan terhadap kemungkinan orang bisa akses ijazah itu kan. Jadi yang ditakutkan ijazah siapa? Ya kita nggak tahu. Tadi kan saya nggak tahu. Tadi kan saya ngikutin logika cerita dari Bung Rifki kan, bahwa itu merupakan jawaban terhadap banyaknya tuntutan atau keinginan untuk dapat mengakses ijazah capres dan cawapres kita yang lalu gitu. Nah, akhirnya karena banyaknya itu KPU justru nutupnya bukan membukanya gitu loh. Nah, mestinya kan KPU sebagai institusi independen yang salah satu kewajiban dia itu menjadikan pemilu jujur dan adil, transparan, akuntabel dan partisipatif, justru mengabaikan prinsip-prinsip ini ketika ia menutupnya gitu. Itu satu. Nah, oleh karena itulah kita mau mengatakan mungkin ada unsur ketakutan di dalam yang justru ya kita nggak tahu ketakutan bentuk apa. Terkait seseorang? Bisa jadi terkait kelompok, terkait apapun gitu, yang membuat mereka kemudian membuat aturan yang setback gitu loh. Meskipun ini bukan kali pertama. Jadi menurut Anda tindakan Ketua KPU ini benar-benar tidak bertanggung jawab? Ya, kalau konteksnya ke demokrasi, ya. Dari segi sistematika kewenangan? Juga iya. Karena tadi misalnya, kalau membatasi hak warga negara untuk mendapatkan informasi terhadap pejabat negara, levelnya itu bukan di SK. Minimal tuh peraturan. Jadi kalau, itu minimal tuh. Kalau dari segi aspek apapun, nggak masuk di akal. Menurut Bapak, sudah waktunya ini Ketua KPU dilengsarkan. Yang menariknya, Bang Hotman itu, yang menariknya dari ketentuan ini adalah ditutup selama 5 tahun
di mana pejabat itu sedang berkuasa. Ya. Dan bisa dibuka setelah dia tidak berkuasa. Ya. Pertanyaannya ngapain orang juga? Benar. Ngapain juga orang mau melihat ijazah seseorang yang sudah nggak lagi menjabat sebagai pejabat publik? Jadi biar publik tahu, selama berkuasa tidak boleh diakses ijazahnya. Tapi setelah berkuasa, silakan diakses. Lah orang buat apa juga mau mengakses data-data yang dimaksud kalau orang itu sedang tidak berkuasa? Saya kira mahasiswa hukum 31 pun tahu. Sekarang saya mau tanya keberanian Bapak. Ini tindakan KPU ini benar-benar tidak bertanggung jawab atau apa? Saya sudah mengatakan tadi. Pantas sih nggak jadi ketua KPU. Ini jawab Bapak kenal dia. Ya, saya pikir perlu memang mereka semuanya dievaluasi aja. Dievaluasi aja. Pak Rangkuti tidak berani mengatakan ganti ketua KPU. Temu lagi di Hot Room. Temu lagi di Hot Room. Sejak terbit SK Ketua KPU yang melarang mengakses 16 dokumen akses untuk calon presiden dan wakil presiden, banyak protes di medsos, bahkan ada yang menyebutkan kata-kata nefalkan. Ya, akhirnya tanggal 16 September dicabut SK Ketua KPU. Pertanyaan saya kepada Prof. Juanda, apakah SK Ketua KPU ini cacat hukum dari segi hierarkis peraturan dan juga dari substansi? Pertama saya kira begini ya, apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kelihatannya ketua KPU dan timnya ini adalah lagi kebingungan. Ya. Tidak tahu atau memang sengaja melanggar aturan dari bentuk dari sebuah peraturan perundangan. Ya. Yang dipahami ya dalam konteks yang benar itu, pertama seharusnya kalau benar tadi mengatakan kalau substansinya sifatnya rakling pengaturan, tentu dalam konteks ini harusnya peraturan dikeluarkan dan harus ke DPR. Tidak juga, tapi harus dikonsultasikan. Iya, dikonsultasikan ke DPR itu maksudnya. Ke DPR supaya dia valid. Ya. Tetapi ini adalah keputusan. Keputusan ini tentu tadi cacat sebenarnya. Ya. Dari segi bentuk ini, maka antara bentuk keputusan dengan materi substansinya tidak pas. Tidak pas. Tidak pas. Ya. Ini cacat dia. Ya. Kemudian yang kedua adalah persoalan saya lihat di sini adalah terlihat benar bahwa KPU ini tentu tidak teliti, tidak cermat, ya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan hukum yang melanggar aturan. Ya. Kalau ditanya dari segi hierarki peraturan perundangan, jelas adalah yang kita tahu Undang-Undang Dasar dan sampai kepada peraturan yang terbawah itu kan, termasuk sebenarnya peraturan KPU itu harusnya di situ letaknya kalau dia mau benar. Yang kedua adalah persoalan dia kenapa tidak cermat. Ketika dia itu mungkin lagi bingung, sadar, baru dia cabut lagi. Ini kan tidak pas dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah inilah saya kira ini perlu kita dorong mungkin dari DPR untuk memanggil dan saya kira rekomendasi untuk pemecatan, pemberhentian. Rekomendasi untuk pemecatan ketua KPU. Harus melalui ini, pemecatan itu harus melalui DKPP. Bukan, artinya ini kan DPR ini sebagai pengawas. Setuju. Itu yang penting. Saya mengusulkan bukan itu, Prof. Saya lebih mengusulkan agar ada evaluasi total terhadap penyelenggara pemilu ini. Baik KPU, tapi kan satu-satu dulu. Karena menurut saya kedua-duanya nggak terlalu cakap dalam konteks mengawal Pilpres dan Pilkada 2024 yang lalu. Jadi bukan hanya KPU, tapi juga soal Bawaslu. Tapi kita fokus dulu ke sini. Fokus dulu ke sini. Jadi menurut Bapak, rekomendasi yang tepat adalah SK KPU ini cacat. Cacat. Dan berarti ketuanya tidak layak. Dan harus Bapak rekomendasi agar saya kira begini ya, kita harus objektif melihat dari sisi yang komprehensif. Sebenarnya bukan hanya ketuanya yang perlu dievaluasi, tapi seluruh anggota ini bertanggung jawab. Dia kan kolektif kolegial nih. Dan ditandatangan bersama nih saya lihat. Makanya itu yang saya katakan tidak hanya fokus pada ketuanya saja. Nah sehingga ini mungkin momen evaluasi yang sangat menyeluruh. Tapi saya
saya setuju, bukan semuanya dalam konteks sekarang ini ya. Nah, oleh karena itu mungkin yang perlu itu adalah pertama memang DPR memanggil. Tapi sebagai profesor bidang hukum, Bapak melihat ini benar-benar kalau istilah bulenya irresponsible, tidak bertanggung jawab, membuat peraturan seperti ini. Jadi akumulasi tidak bertanggung jawab, tidak teliti, ya kan, tidak cermat, menyalahi bentuk dari sebuah produk hukum. Kemudian kelihatan kebingungan, kemudian ada hal yang dibungkus untuk melindungi sesuatu. Dan ingat, di dalam 16 item itu sebenarnya menurut saya tidak semuanya harus dirahasiakan. Masa nomor KTP pun harus dirahasiakan? Makanya, jadi ini kan secara rasional logika hukum dan logika hak asasi manusia, ini kan menyangkut itu juga saya kira. Jadi menurut Bapak ini kalau nggak viral akan lanjut terus ya? Nah itu pasti. Sebab ini bukan kali pertama KPU membuat aturan yang katakanlah misalnya respon negatif banyak publik. Pertama dulu soal ketentuan 30% perempuan. Yang pecahan desimalnya dibulatkan kalau 5 ke bawah 0, 5 ke atas jadi 1% kan. Nah mereka buat ketentuan itu. Padahal putusan MA mengatakan berapapun desimal pecahannya itu harus dibulatkan jadi 1. Nggak mereka laksanakan sampai sekarang tuh. Lalu soal penetapan persyaratan calon presiden, calon wakil presiden, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, di mana PKPU-nya mereka tidak ubah, tapi proses pencalonannya sudah mereka laksanakan. Pertanyaannya gini Pak Prof, kalau orang sudah benar-benar bertindak di luar nalar, pasti sudah ada motivasi dong. Logikanya begitu. Kita ini sebagai ahli hukum, kalau orang normal aja nggak melihat ada logikanya seorang calon presiden nomor KTP-nya, kopi KTP-nya pun nggak bisa dilihat. Makanya saya tanya kepada Prof nih, kalau orang sudah mengeluarkan produk di luar nalar hukum, di luar rasio, berarti ada mau melindungi seseorang? Coba Anda di situ. Jadi begini ya, ini kelihatannya memang kadang-kadang sebuah peraturan atau materi hukum, produk hukum itu pasti ada yang perlu dilindungi. Pasti. Tapi dalam persoalan ini memang menjadi pertanyaan besar dari masyarakat. Kenapa ini tadi SK ini muncul dalam konteks momen yang tidak pas, ya? Artinya secara tidak pas bagi UT, pas bagi seseorang mungkin. Iya, tentu. Makanya ini sebenarnya secara tidak menjadi rahasia lagi ini. Pertanyaan Bang Hotman tadi itu bisa dijawab oleh siapapun. Kemana arahnya? Kita tanya dulu Bung Rifki. Nah, itu ijazah siapa yang dimintai saya kira oleh mereka? Itu, saya ingin sampaikan nanti saya lupa. Ini juga menyalahi azas-azas penyelenggaraan negara yang baik. Yaitu salah satu keterbukaan, cermat, transparansi, partisipasi, kepastian hukum. Ini kan menyalahi ini. Dengan tindakan dari KPU ini. Oleh karena itu, itulah argumentasi saya mengatakan tadi itu dievaluasi ini secara keseluruhan. Anggota KPU plus ketuanya. Pertanyaannya, beranikah DPR? Kalau evaluasi, kami selalu melakukan evaluasi. Dan khusus untuk dengan adanya dugaan pelanggaran berat ini, kita anggap ini pelanggaran ya. Apakah berani DPR merekomendasikan menjatuhkan sanksi? Ya sebagai ketua merekomendasikan atau minimum kasih masukan. Ini saya jawab apa enggak nih? Ya silakan. Sebagai ketua Komisi 2 DPR RI, di tempat saya kan ada 8 fraksi, Bang Hotman. Tentu kami nanti akan mengagendakan memanggil mereka, itu pasti. Yang kedua, secara politik tentu akan ada komunikasi kan di antara fraksi-fraksi. Saya bukan kepala lembaga negara yang kemudian bisa memutuskan sendiri. Tetapi bahwa ada kesepahaman Komisi 2 itu sangat concern terhadap urusan yang seperti ini, itu iya. Dan karena itu kami nanti akan memanggil KPU kendati sudah dibatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025, kita ingin mendengar kronologisnya. Karena bagi kami begini, pengaturannya itu emang harus dilakukan. Tapi bentuknya mungkin bukan keputusan. Kalau memang saat ini mendesak untuk dilakukan revisi terhadap peraturan KPU terkait dengan hal yang
diatur seperti ini, ya Komisi 2 DPR RI membuka diri. Tetapi dari 16 item itu paling tidak terbagi dua. Ada yang memang bisa dipublish, ada yang tidak bisa dipublish. Tadi kita sepakat, yang tidak bisa dipublish misalnya riwayat kesehatan. Kalau ijazah? Ijazah menurut saya oke, nggak ada masalah. Orang kita mau daftar lamaran kerja aja CV dilampirkan ijazah. Itu rakyat loh. Itulah pertanyaannya. Terus apa latar belakangnya? Kenapa ijazah aja yang sudah diterima oleh publik sebagai terbuka, kenapa harus tidak boleh diakses? Itu pertanyaannya. Ada PKPU nomor 19 tahun 2022 yang mengkategorikan memang seluruhnya itu termasuk informasi yang dikecualikan, kecuali saya baca, kecuali yang bersangkutan memberi izin. Jadi sebetulnya problemnya emang sudah lama ada masalah ini sejak tahun 2022. Tetapi kita menjadi aware ketika keputusan ini keluar di tengah misalnya memang ada kontroversi terhadap dokumen capres atau cawapres yang sekarang sedang mengemuka di luar urusan KPU. Nah itu dia. Ya kan? Nah saya jujur, sebentar Bung Rai, saya jujur, saya tidak ingin mendalami case by case. Jujur saya tidak ingin mendalami case by case. Karena posisi saya adalah ingin memastikan bahwa mitra kerja saya bernama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia itu bekerja on the track sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah karena itu ketika mereka memberi penjelasan kepada saya terkait dengan kenapa keputusan KPU nomor 731 ini hadir seperti yang saya katakan tadi, saya hanya menyayangkan satu hal. Yaitu? Kenapa uji konsekuensi itu tidak melibatkan multi stakeholders yang terbuka? Satu. Yang kedua, kenapa kok Anda tidak bawa saja ke Komisi 2 agar kemudian ini menjadi diskursus yang relatif terbuka dan diskursus publik? Dan itu belum terjawab. Dan itu belum terjawab tetapi kemudian dibatalkan. Oke, kita ketemu lagi di Hot Room menunggu jawabannya. Lagi di Hot Room, Presiden Prabowo mengatakan dia pintar karena minum kopi. Kalau Hotman kuat kerja karena minum kopi luwak hitam premium. Believe me or not, saya kerja tadi pagi jam 3 subuh. Dan hari ini masih kerja sudah menjelang tengah malam. Itulah khasiat kopi luwak hitam premium. Tetap segar kan, aman di lambung. Pak mantan ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden? Misalnya ijazah, apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah, itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Jadi tidak pernah akses verifikasi langsung ke universitasnya? Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan? Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri. Teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, Sistem Informasi Calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang
tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Ya. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Ya. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya, gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Ya. Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Ya. Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenar pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK-kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat. Publik. Iya. Oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar. Iya, saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Iya, makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka, nggak apa-apa, silakan lanjutkan. Baru satu nih, narsum mengatakan, dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu? Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu, seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno.
Setelah rapat pleno, kita buat draftnya, kita hadirkan expert meeting. Lalu kita uji publik. Kalau sudah jadi draftnya lagi, barulah kita bawa ke Komisi 2 untuk dikonsultasikan. Setelah itu pun masih dilakukan considering dengan Kumham. Itu idealnya, kita udah tahu. Dan itu saya lakukan. Kalau itu total sudah dilanggar, jadi Bapak mengatakan sudah pasti ada faktor kekuasaan. Menurut Bapak gimana? Karena ini kan sudah di luar nalar. Sementara itu pejabat-pejabat yang benar-benar sudah berpendidikan. Menurut Bapak gimana? Idealnya Bapak benar. Tapi kalau ada extraordinary, benar-benar bertentangan idealnya, something wrong. Itu pengaruh kekuasaan atau melindungi seseorang? Saya tidak bisa menyimpulkan, tapi prosedur administrasinya mereka tempuh, yaitu melakukan uji konsekuensi. Kalau gitu singkat, Pak Rey, apakah itu setuju bahwa memang ada faktor melindungi seseorang? Saya kasih 5 ciri. Ya, cuma 2 menit ya. Pertama adalah mereka membuatnya tidak pada waktu yang dibutuhkan. Kedua, dibuat berdasarkan SK yang lebih gampang memang membuatnya ketimbang misalnya PKPU gitu ya, apalagi undang-undang. Yang ketiga, ini hanya berhubungan dengan capres dan cawapres, tidak dengan yang lain, tidak calon kepala daerah, tidak anggota DPR dan sebagainya. Yang keempat, poin yang mereka lindungi adalah poin justru yang dibutuhkan oleh publik. Misalnya keaslian ijazah, soal LHKPN dan sebagainya gitu ya. Yang kelima adalah soal pemberlakuannya yang terbalik. Diberlakukan justru kala pemilu orangnya sedang berkuasa, dibuka kalau orangnya tidak berkuasa. Itu kan terbalik namanya. Nah, dengan 5 ini saya sudah mengatakan tadi ada unsur ketakutan di dalam yang membuat mereka membuat aturan yang sekarang. Yang ketakutan itu boleh jadi disebabkan salah satunya ada pengaruh besar yang membayang-bayang. Pengaruh dari luar. Terima kasih sudah dua lagi, kita masih tunggu jawaban nanti. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. 4 narsum di diskusi malam ini semua mengatakan bahwa tindakan Ketua KPU mengeluarkan SK yang memutuskan bahwa 16 dokumen persyaratan capres dan cawapres tidak boleh diakses publik, dianggap itu melanggar peraturan. Pertanyaannya, apa sanksinya Pak DPR? Kalau itu sudah melanggar, apakah sebatas kode etik, prosedurnya bagaimana? Karena itu sepertinya pelanggarannya dari segi hukum parah banget gitu loh. Ada 2 ketentuan yang bisa dilakukan oleh Komisi 2. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Komisi 2 DPR RI itu bisa melakukan evaluasi terhadap pejabat yang kami lakukan fit and proper. Dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dan dalam konteks KPU dan Bawaslu, kami bisa kemudian hasil dari evaluasi itu, kesimpulan rapat kami, itu bisa kami sampaikan kepada DKPP. Untuk DKPP lebih lanjut nanti melakukan persidangan etik. Jadi yang berhak menjatuhkan sanksi pada akhirnya siapa? Sebentar, ini baru 1 ketentuan. Oh, baru 1. Dari segi kelembagaan, Mas? Ada ketentuan yang lain. DKPP? Ada ketentuan yang lain. Ada lagi yang lain? Yaitu peraturan DPR. Nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib DPR. Di mana DPR berhak melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat negara yang proses fit and propernya ada di DPR. Dan kami pernah melakukan itu terhadap DKPP Republik Indonesia. Kecuali terhadap Hakim MK nggak berani kan? Itu komisi lain, itu komisi 3. Saya tidak mau berkomentar di luar komisi yang saya pimpin. Nah, prosedurnya bagaimana? Prosedurnya kami di rapat internal, seluruh anggota dan pimpinan rapat, lalu menyepakati bahwa kita memerlukan evaluasi. Kita evaluasi. Kami bikin tertutup, karena kemudian ini sangat menyangkut juga hal-hal yang bersifat privat. Tadi ada hal-hal yang harus kita tanyakan, kenapa Anda mengeluarkan ini, ada tidak yang mengintervensi dan seterusnya. Nah, pada saat DKPP kami merekomendasikan tidak pemecatan, tidak pemberhentian, tetapi perbaikan sistem. Karena di DKPP itu seringkali, Mas Arief ya, mereka melakukan sidang terhadap perkara-perkara yang baru masuk, yang udah lama malah nggak disidang-sidang. Sehingga tidak ada semacam hukum acara. Kami perbaiki itu dan alhamdulillah DKPP sekarang memperbaiki diri. Artinya dengan 2 mekanisme ini, kami di Komisi 2 tentu membuka diri, dan karena itu kami akan panggil dulu KPU-nya. Melalui penjelasan yang disampaikan oleh KPU, publik juga akan bisa melihat
Dan kenapa itu dikeluarkan dan kenapa sampai kemudian dicabut. Dan lalu apa langkah selanjutnya? Karena kebutuhan terkait dengan peraturan ini kan tetap penting. Oke, maksimum penalti yang bisa direkomendasikan atau diambil Komisi 2, Pak, maksimum. Maksimum merekomendasikan pemecatan atau pemberhentian. Pak Arief, itu maksimum. Setuju nggak bahwa memang pantas nggak untuk ketua KPU ini dan timnya dipecat? Nanti setelah dilakukan klarifikasi. Kan saya juga nggak kita jangan mengalihkan forum ya dalam tanda kutip peradilan kinerja terhadap KPU dari ruang resmi Komisi 2 DPR RI dan DKPP ke tempat ini. Tapi kan semua sudah setuju SK itu di luar nalar berpikir, apalagi kalau itunya tetapi kemudian background kenapa itu keluar, prosedur yang ditempuh kita harus dengar. Nah, menurut saya bisa saja kemudian kesalahan pilihan terhadap produk hukum, keputusan misalnya, maka kita perbaiki menjadi peraturan dan substansinya kita perbaiki. Terima kasih. Sekarang Pak Ray Rangkuti, semua setuju bahwa itu pelanggaran serius. Ada prosedurnya, ada 2 pilihan. Menurut Bapak, sanksi yang paling tepat apa? Semua kita tahu terjadi pelanggaran. Sudah di luar nalar. Mahasiswa hukum manapun, jangankan profesor, mahasiswa hukum mengatakan itu salah. Anda gimana? Kan saya sudah menawarkan tadi, Bang. Ini dievaluasi saja. Ya. Evaluasi itu apa yang paling tepat? Bahkan saya menganggap mungkin ada tepatnya mempercepat masa jabatan mereka. Ya apa? Mempercepat masa jabatan anggota. Pakai bahasa sopan banget. Anggota KPU, karena bukan hanya KPU, Bawaslu, dan mungkin kan DKPP. Masuk Bapak udah deh, mempercepat saya dihentikan atau apa? Ya dengan sendirinya mereka semua dipercepat masa jabatannya, artinya dilakukan pemilihan ulang. Baik terhadap anggota KPU maupun Bawaslu. Kan tidak ada istilah dipercepat, adanya adalah mundur atau dipecat, ya kan? Itu kalau terkait dengan masa jabatan mereka. Saya kan mengevaluasi keseluruhan. Itu yang saya sebut tadi, Bang. Lebih tinggi dari sekedar mengevaluasi kinerja mereka. Mengevaluasi kan harus ada kesimpulannya. Nah, itu makanya. Apa? Itu makanya dimulai dari hal-hal yang kayak begini. Evaluasinya dimulai dari Tolong deh, Bapak jawab singkat. Dengan melihat dari substansi pelanggaran, dari prosedurnya pelanggaran, menurut Bapak sanksi yang pantas apa? Evaluasi keseluruhan sistem penyelenggara pemilu, di mana apakah kita masih membutuhkan model KPU yang seperti sekarang, apakah kita masih membutuhkan Bawaslu dengan model yang seperti sekarang. Saya malah menuntut lebih dari sekedar mereka dievaluasi secara etik, Bang. Evaluasi sistemnya, saya berpikir lebih dari sekedar mereka, boleh jadi ke depannya persoalan-persoalan seperti sekarang ini bisa muncul. Oleh karena itu, evaluasi sistemnya, butuh nggak kita 5 anggota KPU? Apa nggak cukup 3? Butuh nggak Bawaslu? Apa nggak diserahkan saja kepada media sosial dan sebagainya? Pak Juanda, Prof. Juanda, kita tolong fokus ke ini. Bapak sudah mengatakan dari segi substansi salah, dari segi prosedur salah. Kalau udah begini pejabat, sanksi yang tepat apa? Ya kan sudah. Minta mundur atau berhenti, pecat. Saya tidak hanya melihat dari hanya kasus ini sebenarnya. Saya tahu catatan-catatan yang sebelumnya, tidak perlu saya buka di sini. Memang banyak hal di KPU itu saya lihat tidak lagi berperan pada peraturan perundangan. Ada sesuatu tapi tidak perlu saya buka. Sekarang oleh karena itu kita sudah waktu mau habis, khusus SK ini yang tidak boleh mengakses 16 dokumen calon persyaratan capres dan cawapres. Menurut Bapak ada mengatakan formalnya salah, substansi salah. Sanksi yang tepat apa sebenarnya? Nanti direkomendasikan oleh para wakil rakyat ini. Menurut saya, Profesor Universitas. Satu, kita evaluasi. Yang kedua, hasil dari evaluasi itu memang melalui, kita tidak bisa langsung, tapi melalui prosedur yang menurut saya tentu lembaga yang berwenang di samping evaluasi dari DPR terus ke DKPP, maka menurut saya lebih tepat ini memang diberi sanksi pemecatan. Pemecatan. Kok lebih berani Bapak daripada DPR? Oh, beda. Ini kan orang Bang Hotbadi senang benar dengan kata pemecatan gitu loh. Bahkan saya menawarkan lebih dari sekedar pemecatan, Bang Hotbadi aja nggak mau. Evaluasi sistem penyelenggaraannya. Tapi kan kita model KPU yang fokus ke sini dulu. Kalau yang lain kan solusi kayak begini kan jadi begini, kan saya bukan masalah berani.
Tapi ketika soal ini menyangkut kenegaraan dan memang ini adalah fatal, saya kira tidak ada lain. Tidak ada lain kecuali ya dievaluasi terus diganti. Apalagi Pak DPR udah dengar itu? Saya dengar. Gimana kira-kira? Sebagai sebuah aspirasi kami dengar. Inspirasi? Aspirasi. Oke. Bapak pribadi terlepas dari DPR, apa pendapat Bapak? Saya nggak bisa berpendapat secara pribadi. Oh, tidak bisa, Posisi saya di sini sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Ya, kita hormati. Kalau Pak Arief lebih halus lagi. Ya, kita lakukan evaluasi dulu. Kita dalami dulu apa, bagaimana, penyebabnya apa gitu. Karena barulah bisa diambil juga kesimpulan. Karena kan kita tidak melihat selain yang sudah tampil di tapi kan nanti bisa terulang lagi hal yang sama cuma beda corak. Jadi begini, itulah mengapa saya mengatakan, Bang, jangan kalau pemecatan itu hanya terkait dengan oknum-oknum. Lebih baik institusinya kita perbaiki. Butuh nggak KPU dengan model yang kayak begitu, dengan masa kerja 5 tahun, apalagi Bawaslu. Butuh nggak Bawaslu yang kita nggak tahu kerjanya apa selama 5 tahun terakhir ini, gitu loh, Bang. Terima kasih. Jangan pengawasan medsos jauh lebih kuat daripada Bawaslu itu, gitu. Terima kasih, terima kasih. Jadi sudah terjawab di forum diskusi malam ini, 4 narsum mengatakan terjadi pelanggaran atas pengeluaran SK Ketua KPU yang melarang dokumen persyaratan Capres dan Cawapres diakses oleh publik. Sudah semua sepakat bahwa memang itu pelanggaran serius, baik dari formal maupun substansi. Cuma hanya 2 yang mengatakan sanksi, dipecat, 2 masih ragu-ragu. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.